Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rumna Nur Aziza dengan NIM 20231143. Di sini sebagai moderator, yang terhormat Bapak Agung Subono SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasional. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema dinamika grup dan teamwork. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Nikma Latia dengan NIM 282, ada Karina Muktavia dengan NIM 283, Rahma Sabela dengan NIM 285, Imro'atu Kaliyatu Iza dengan NIM 289, Revani Nur Priyanita Arenza 298, Abida Adelia Elvina Dewi 312, dan ada saya Harma Wisa dengan NIM 453, dan ada Nindi Tasyani dengan NIM 457. Di sini akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya yaitu definisi kelompok. Kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, memiliki struktur yang stabil, berbagai tujuan bersama, dan menganggap diri mereka sebagai bagian dari kelompok. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada karakteristik kelompok. Yang pertama yaitu dua orang atau lebih dalam interaksi sosial. Yang kedua yaitu struktur stabil. Yang ketiga ada anggota berbagi tujuan yang sama. Dan yang keempat, anggota menganggap diri mereka sebagai sebuah kelompok. Nah, selanjutnya ada kriteria kelompok. Yang pertama yaitu interaksi sosial. Yang kedua stabilitas. Yang ketiga kepentingan atau tujuan yang sama. Dan yang terakhir yaitu pengakuan sebagai sebuah kelompok. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan saya bacakan mengenai jenis-jenis kelompok. Untuk yang pertama, yaitu kelompok formal, dibentuk secara resmi oleh organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, seperti tim kerja atau komite. Kelompok yang kedua, yaitu kelompok informal, yaitu kelompok yang muncul secara spontan berdasarkan minat, hubungan, ataupun persahabatan. Misalkan kelompok sosial dan jaringan informal. Adapun alasan orang bergabung dengan kelompok, yaitu yang pertama, kebutuhan sosial, yang kedua ada tujuan bersama, ketiga ada kelompok keamanan, keempat ada parasit dan status, prestis dan status, yang kelima ada akses informasi dan sumber daya, dan yang terakhir yaitu pengaruh dan kekuasaan. Untuk selanjutnya, yaitu ada pembentukan kelompok. Menurut penelitian menelaah, kelompok muncul secara sistematis. Ada dua konseptualisasi, yaitu yang pertama model 5 tahap pembentukan kelompok dengan tahapan-tahapan berikut. Yang pertama pembentukan, lalu yang kedua normating, lalu storming, keempat beraksi, dan yang terakhir penundaan. Untuk konsep yang kedua yaitu model keseimbangan terputus-putus. Ada dua paruh waktu. Yang pertama dan yang kedua. Untuk selanjutnya yaitu dinamika struktural kelompok kerja. Ada empat yaitu peran, norma, status, dan kekompakan. Selanjutnya ada definisi tim. Tim adalah satu kelompok yang anggotanya memiliki keterampilan yang saling melengkapi dan berkomitmen pada tujuan bersama atau serangkaian sasaran kinerja yang menjadi tanggung jawab mereka bersama. Untuk jenis tim ada 5. Yang pertama ada tujuan atau misi.
Di sini ada tim kerja, yaitu yang berkaitan dengan produk atau layanan. Yang kedua, tim peningkatan, yaitu berkaitan dengan peningkatan efektivitas proses. Yang kedua, ada waktu, ada tim sementara yang berada untuk jangka waktu terbatas. Dan yang kedua, tim tetap utuh selama organisasi tersebut ada. Yang ketiga, ada tingkat otonomi. Di sini ada kelompok kerja, yaitu pemimpin membuat keputusan untuk anggota kelompoknya, dan ada tim kerja yang mengelola diri sendiri, yaitu anggota tim bebas membuat keputusan penting mereka sendiri. Yang keempat, ada struktur otoritas. Di sini ada tim yang utuh, yaitu bekerja dalam bidang spesialisasi masing-masing. Yang selanjutnya itu tim lintas fungsional, yaitu tim yang terdiri dari anggota dari beberapa spesialisasi berbeda. Yang kelima ada kehadiran fisik. Ada tim fisik, yaitu anggotanya hadir secara fisik, dan ada tim virtual. Anggota bertemu melalui sarana elektronik. Lalu ada membuat dan mengembangkan tim. Yang pertama, tahap pertama itu pekerjaan awal. Caranya ditentukan apakah akan membentuk atau tidaknya sebuah tim. Lalu yang kedua, jika sebuah tim dibentuk, tetapkan tujuan dan struktur otoritas. Yang tahap kedua, ciptakan kondisi kinerja. Caranya adalah pastikan tim memiliki sumber daya yang tepat untuk berfungsi. Tahap ketiga ada bentuk dan bangun tim. Caranya dengan membuat batasan bentuk, membuat anggota menerima tujuan dan misi, dan perjelas tanggung jawab. Tahap keempat, memberikan bantuan berkelanjutan. Caranya membantu menghilangkan permasalahan yang muncul dan bantu tim mendapatkan dan menggunakan sumber daya. Oke, yang selanjutnya ada alasan beberapa tim gagal. Yang pertama, ada ketidaksengajaan untuk bekerja sama. Yang kedua, kurangnya dukungan manajemen. Yang ketiga adalah ketidaktenan manajer untuk melepas kendali. Yang keempat, ada kegagalan untuk bekerja sama antar tim. Dan selanjutnya ada mengembangkan tim yang sukses. Kompensasi kinerja tim, cara pembayaran mereka ditentukan dengan salah satu dari 3 cara. Yang pertama ada tim pembayaran. Gaji dibagi rata kepada anggota tim berdasarkan kinerja tim tanpa memperhitungkan kontribusi individu. Yang kedua ada gaji individu. Individu terbaik di setiap pekerjaan menerima $40, terlepas dari kinerja tim. Yang terakhir ada hibrida. Gaji didasarkan pada kinerja individu dan tim secara keseluruhan. Selanjutnya ada pelatihan tim, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tim pelatihan bidang utama. Tim fokus pada 2 aspek penting. Yang pertama menjadi anggota tim. Keberhasilan tim bergantung pada keharmonisan antar anggota. Kompromi dan keputusan kolektif yang menguntungkan tim secara keseluruhan sangatlah penting. Yang kedua ada manajemen diri. Agar tim efektif, anggota harus mampu mengelola perilaku mereka sendiri, bukan hanya mengikuti instruksi. Yang kedua, latihan dalam pelatihan tim. Latihan ini membantu anggota tim berfungsi lebih efektif. Yang pertama ada latihan definisi peran. Anggota tim menjelaskan peran masing-masing dan mendiskusikan perbedaan persepsi untuk menghindari konflik. Yang kedua ada latihan penetapan tujuan. Anggota tim mengklarifikasi tujuan bersama dan mencari cara untuk mencapainya. Yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi efektivitas tim yang terdiri dari faktor eksternal, kecepatan kerja tetap, prosedur standar, atau hukum dapat membatasi dampak pemimpin. Faktor internal, tim kinerja bergantung pada komposisi anggotanya. Pemimpin berbakat hanya dapat memberikan dampak terbatas jika anggota tim tidak memiliki motivasi atau keterampilan. Yang terakhir ada komunikasi urgensi misi tim. Anggota tim cenderung bekerja lebih keras jika menghadapi tantangan besar.
Selanjutnya ada keterampilan tim. Anggota tim perlu memiliki beragam keterampilan, baik teknis atau interpersonal, untuk mencapai tujuan tim. Kemudian ada pembangunan tim. Upaya formal untuk meningkatkan efektivitas tim, salah satunya melalui sistem pembayaran berbasis keterampilan, di mana karyawan dibayar berdasarkan kinerja dan luasnya keterampilan yang dimiliki. Ada peran pemimpin tim. Pemimpin tim memiliki peran penting dalam kesuksesan tim. Kepemimpinan yang buruk dapat berdampak negatif pada kinerja tim, seperti halnya dalam tim olahraga atau perusahaan. Yang terakhir, ada keterampilan manajemen diri, meliputi evaluasi diri, standar kinerja yang tinggi, penetapan tujuan, pengembangan keterampilan, kritik diri yang objektif. Selanjutnya ada perbedaan tim dan kelompok. Tim, desain seputar proses kerja, kepemilikan produk layanan atau proses, anggota tim memiliki banyak keterampilan, anggota tim mengatur diri sendiri, staf pendukung dan keterampilan dibangun dalam tim. Yang terakhir, tim terlibat dalam pengambilan keputusan organisasi untuk diri mereka sendiri. Selanjutnya, yang kelompok, desain berdasarkan fungsi, tidak ada rasa kepemilikan terhadap hasil kerja, pekerja memiliki keterampilan tunggal, pemimpin mengatur pekerja, staf pendukung dan keterampilan ditemukan di luar grup, dan yang terakhir, keputusan organisasi dibuat oleh manajer. Selanjutnya ada model formasi tim. Yang pertama ada tim kerja, tim yang menghasilkan barang atau menyediakan jasa. Contohnya ada tim produksi, tim pemeliharaan, dan tim penjualan. Yang kedua ada tim manajemen, mengintegrasikan aktivitas subunit di seluruh fungsi bisnis. Contohnya ada tim manajemen puncak. Yang ketiga ada tim paralel, memberikan rekomendasi dan menyelesaikan masalah. Contohnya ada komite dewan dan penasihat lingkaran kualitas. Yang keempat ada tim proyek, menghasilkan keluaran satu kali berupa produk, layanan, rencana, desain, dan lain-lain. Contohnya ada tim desain produk, kelompok penelitian, dan tim perencanaan. Yang kelima ada tim aksi, melakukan tugas-tugas rumit yang durasinya bervariasi dan berlangsung dalam situasi yang sangat terlihat atau menantang. Contohnya ada tim bedah, grup musik, tim ekspedisi, dan tim olahraga. Kesimpulan dari kelompok kami, dinamika kelompok dan tim kerja termasuk definisi jenis alasan terjadinya serta tahapan pembentukan kelompok dapat bersifat formal atau informal. Sementara waktu memiliki keterampilan saling melengkapi dan fokus pada tujuan bersama. Faktor seperti kepemimpinan, keterampilan, dan otonomi mempengaruhi efektivitas kerja. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.